Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Hari ini kita lanjutkan materi kita tematik tokoh dan penemuan, membahas mengenai tentang pengaruh dan sejarah daripada komputer. Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kekeliruan. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang berisi nama Notes on the Application, atau catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 yang berisi tentang semua konsep komputerisasi atau komputasi yang ada adalah benaknya. Dan Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dan berikut ini adalah sejarah perkembangan daripada komputer. Apa pengertian komputer? Komputer menurut bahasa adalah komputer berasal dari bahasa Latin. Secara bahasa komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu komputa yang berarti alat hitung. Jadi hanya digunakan sebagai alat hitung. Alat bantu untuk menghitung angka-angka karena dibuat serta didesain hanya untuk menghitung angka-angka. Kemudian komputer secara umum. Pengertian komputer secara umum adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama atau generasi pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Dan generasi ketiga terjadi pada tahun 1965 sampai 1980 dan keempat 1980 sampai 2000-an. Sedangkan generasi kelima terjadi pada tahun 2000-an sampai masa depan. Nah, berikut komputer, perkembangan komputer pada generasi pertama. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Dan ini adalah simulasi komputer generasi pertama yang begitu besar dan memakan tempat.
Ciri-ciri komputer generasi pertama memiliki ukuran yang besar. Yang kedua, menggunakan tubes vakum. Yang ketiga, kapasitas penyimpanannya kecil. Kemudian, kinerjanya lambat serta memerlukan listrik yang sangat besar. Nah, untuk berikutnya adalah komputer generasi kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah berganti menjadi transistor. Yang tadinya adalah vakum atau tabung vakum diganti dengan transistor. Nah, ini adalah contoh daripada gambar komputer generasi kedua yang lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Ukurannya lebih kecil, kemudian kinerjanya lebih cepat, serta daya listriknya lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Dan berikut komputer generasi ketiga. Komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau disingkat dengan IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Berikut contoh gambar komputer generasi ketiga, dan spesifikasinya adalah harganya terjangkau, memori lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, serta pertama kali menggunakan keyboard dan monitor. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menghimpun integrated circuit menjadi jutaan chip. Dan contoh komputer generasi keempat adalah bentuknya lebih canggih, ramping. Cirinya menggunakan large slot integrasi atau LSI, digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk generasi kelima. Komputer generasi kelima identik dengan kecerdasan buatan atau disebut dengan kecerdasan buatan. Ini contohnya. Menggunakan large search atau LSI, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat, adanya alat pengganti pekerjaan manusia, simbol dari generasi kelima. Dampak dari penemuan komputer. 1. Penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Memudahkan manusia mengirim pesan melalui surel. 3. Kegiatan ekonomi seperti distribusi atau jual beli lebih efisien. 4. Berbagai dokumen penting dapat disimpan dalam komputer. 5. Memudahkan siswa mengakses pelajaran dimanapun. Dan yang keenam, membantu siswa mempelajari program kerja komputer. Demikian penjelasan Umi mengenai tentang pengaruh serta sejarah daripada komputer. Dan Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.